Saya dari pagi, Bapak. Antrian panjang warga terjadi di depan gerbang Balai Kota Tegal, Jawa Tengah pada Kamis siang. Ratusan warga ini rela kepanasan hingga kelelahan demi dapat menukar uang kertas baru melalui mobil kas keliling dari Bank BUMN. Tingginya antusias warga yang rela antri berjam-jam namun belum juga dilayani membuat sejumlah warga terlibat adu mulut dengan petugas Satpol PP yang berjaga. Pagi-pagi ponakan. Sering Bu nuker kayak gitu? Baru pertama. Biasanya kan dari Jakarta, ini baru pertama pengalaman. 1 tahun sekali untuk biasa kalau begitu anak-anak kan senang kalau uang banyak. Biasanya pecahan berapa Pak yang gitu? Saya butuhnya tadi yang 5.000-an, tapi berhubung gajinya seadanya lah, ada yang 2.000, ada yang 1.000-an. Diketahui Bank Indonesia Perwakilan Tegal menyiapkan uang pecahan 5,05 triliun rupiah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Lebaran. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 4,7 triliun rupiah. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Selamat malam dan apa kabar pemirsa di hari Jumat malam hari ini. Antrian panjang yang didominasi oleh emak-emak demi menukarkan uang kertas di Tegal, Jawa Tengah tadi menjadi pembuka jumpa kita dalam iNews Prime malam hari ini. Sementara itu, pemirsa, lobi-lobi dan negosiasi dengan FIFA usai pembatalan tuan rumah U20 menyisakan harapan yang terbentang ke depannya. Tidak ada sanksi berat untuk Indonesia, melainkan hanya kartu kuning. Tapi pertanyaannya apa yang akan dihadapi dan tentunya perlu disiapkan oleh Indonesia? Bersama saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, setelah berjibaku selama 2 jam, tim regu pemadam kebakaran kota dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat berhasil memadamkan api yang menghanguskan rumah sakit Salak. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan rumah sakit tetap bisa beroperasi normal. Regu pemadam kebakaran berhasil menjinakkan api yang meluluhlantahkan bangunan detasemen kesehatan wilayah 030401 Bogor, Jawa Barat, Jumat sore. Sebelumnya kebakaran yang dipicu hubungan arus pendek listrik telah membumi hanguskan bangunan detasemen kesehatan wilayah yang berdampingan dengan rumah sakit Salak Bogor Jumat siang. Sedikitnya 14 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan guna memadamkan api yang terus menjalar membakar habis bagian bangunan bagian atas maupun dalam. Di sela pemadam bahkan sempat terjadi suara ledakan diduga dari tabung berisi oksigen yang disimpan di gudang. Alhamdulillah untuk proses pemadaman bisa tuntas sekitar jam 3 sore tadi. Pasien aman, kerugian jiwa alhamdulillah nihil. Pasien juga saya sampaikan tadi awal aman. Kemudian untuk kerugian material terutama terkait dengan pelayanan kesehatan besok kesempatan utama segera kita rehat. Proses pemadaman berhasil dilakukan berkat kerja cepat regu damkar. Pihaknya masih akan menunggu proses pemeriksaan tim gabungan TNI dan Polri terkait penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa, kerugian masih tengah dianalisi. Ruang fisioterapi dan farmasi turut terbakar. Namun suplai obat akan dibantu oleh pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Kesehatan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Sementara itu bangunan lantai 2 kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi mengalami kebakaran. Semua buku arsip penting yang berada di dalam gedung lantai 2 pun ikut ludes terbakar. Gedung lantai 2 kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang berada di Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi Cikarang Pusat kebakaran. Api pertama kali terlihat dari ruang tata usaha yang berada di lantai 2. Semua buku arsip penting yang berada di dalam gedung lantai 2 pun ludes terbakar. 4 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Kebakaran terjadi saat para pegawai libur. Bau kabel kebakar, kirain yang kebakaran gampang gitu.
Pas dilihat gitu, api gede, makanya saya teriak, Pak Pamdal itu kebakaran. Api berhasil dipadamkan dalam kurun waktu 1 jam, sementara kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil tiba di Komisi Pemberantasan Korupsi Korupsi Jakarta pada sore hari ini. Selain Bupati Meranti, sejumlah pejabat daerah juga dibawa untuk diperiksa di KPK. Bupati Meranti Muhammad Adil tiba di gedung KPK Jakarta Jumat sore. Muhammad Adil langsung masuk ke gedung KPK untuk pemeriksaan. Selain Bupati Meranti, beberapa pejabat strategis dan diantaranya termasuk pihak swasta juga turut diperiksa. Tadi malam, tim KPK berhasil menangkap beberapa pihak yang sedang melakukan tindak pidana korupsi di wilayah pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Satu di antaranya adalah Bupati dan juga beberapa pejabat strategis lainnya di lingkungan pemerintah kabupaten dimaksud. Saat ini tim KPK masih terus mengumpulkan bahan keterangan, termasuk segera membawa para pihak ini ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK. OTT yang dilakukan KPK berlangsung di rumah dinas Bupati Meranti pada Kamis malam sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Penyidik KPK membawa sejumlah barang bukti dari rumah dinas Bupati. Selain itu, tim penyidik juga menyegel ruangan Sekda Meranti dan ruangan Kabak Umum Kepulauan Meranti. Sejauh yang kami lihat tadi adalah Kabak Umum, Pak Tarmizi, kemudian Kepala BPKAD, Bu Neneng, terkait tentang dugaan kasus di Kasda. Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil terjaring operasi tangkap tangan KPK bersama sejumlah pejabat. Mereka diduga ikut serta dalam korupsi di sejumlah proyek di Kepulauan Meranti. Dari Kepulauan Meranti Riau, Iwan Mohan Iskandar, iNews melaporkan. Sebelum menjabat Bupati, Muhammad Adil sempat menjadi anggota DPRD selama 2 periode. Pada tahun 2020, ia maju dan memenangkan Pilkada Bupati Meranti. Muhammad Adil menjabat sebagai Bupati Meranti untuk periode 2021-2025. Muhammad Adil termasuk sering berpindah partai. Pada tahun 2014-2019, ia bergabung dengan Partai Hanura. 2019 hingga akhir 2022, ia bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa dan setelahnya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Berdasarkan data di situs LHKPN KPK, Bupati Meranti Muhammad Adil memiliki total kekayaan mencapai 4,7 miliar rupiah. Hartanya mencakup 74 bidang tanah dan bangunan di Kepulauan Meranti dan Kota Bengkalis, Riau dengan total nilai mencapai 4,3 miliar rupiah. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Pelaksanaan ibadah Jumat Agung di Katedral Jakarta digelar sejak siang hingga malam hari ini. Ibadah akan dilanjutkan esok pada Misa Sabtu Suci. Di hari Jumat Agung ini, ibadat dilakukan sebanyak 3 sesi. Sesi pertama dimulai pada pukul 12 siang, lalu dilanjutkan sesi kedua pada pukul 3 sore, dan sesi terakhir pada pukul 6 sore yang selesai pada pukul 7:30 malam. Pelaksanaan ibadah dilakukan secara hybrid dan juga offline. Rangkaian perayaan Paskah akan dilanjutkan besok pada Misa Sabtu Suci, di mana sesi ibadat akan dibagi 2, yaitu pukul 5 sore dan 9 malam. Personel keamanan gabungan akan terus berjaga sampai Minggu agar jemaat dapat beribadat dengan aman dan nyaman. Rangkaian prosesi Jalan Salib digelar di sejumlah gereja di Indonesia, pemirsa. Ritual ini adalah bagian dari peringatan Jumat Agung. Gereja Katolik Santo Yusuf Jember menggelar prosesi Jalan Salib yang diperankan oleh orang muda Katolik. Ritual Jalan Salib berawal dari pengkhianatan murid Yesus bernama Yudas Iskariot. Yesus yang sedang berdoa di Taman Getsemani ditangkap pasukan kerajaan Romawi. Yesus merelakan dirinya ditangkap untuk menebus dosa manusia. Hingga akhirnya, Yesus dibawa ke Bukit Golgota dan disalib di sana. Pada hari ketiga setelah kematian Yesus bangkit menuju surga. Setelah itu,
Hari Kebangkitan Yesus diperingati sebagai Hari Paskah. Ribuan umat Kristen Katolik Gereja Santa Maria Assumpta di Sleman, Yogyakarta juga menggelar Jalan Salib atau Jumat Agung. Para umat menceritakan bagaimana saat Yesus Kristus disiksa oleh golongan Raja Herodes tentara Romawi. Acara ini memiliki tema tentang pertobatan jalan manusia menjadi lebih baik. Sempat ditiadakan akibat COVID-19, acara teatrikal Jalan Salib ini mendapat antusias tinggi dari jemaat. Jalan Salib Hidup juga diperankan oleh orang muda Katolik Paroki Santa Theodorus Velu di Kecamatan Lamkanen, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur dalam memperingati Jumat Agung. Diharapkan, Jalan Salib ini dapat membangkitkan kembali iman umat manusia yang semakin hari semakin pudar oleh perkembangan zaman dan agar setiap orang selalu melayani sesama, bukan demi kepentingan pribadi. Tim Liputan iNews melaporkan.